Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi source code atau aplikasi berbasis web, yaitu e-Bilketos atau elektronik pemilihan ketua OSIS. Aplikasi ini bisa digunakan untuk sekolah dalam pemilihan ketua OSIS secara online maupun offline. Bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Siswa memasukkan ID-nya, kemudian passwordnya, kemudian langsung login, dan di sini sudah ada tertera nama-nama calon ketua OSIS. Kemudian di setiap gambar calon ini ada tombol di bawahnya visi misi dari setiap calon ini. Kemudian di bawahnya ada tombol pilih, bisa kita pilih. Nah, setiap siswa yang memilih itu cuma bisa satu kali memilih. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus. Aplikasi ini saya dapatkan bukan dari pembuatan saya sendiri, saya mendapatkan dari orang lain, dan saya modifikasi beberapa modifikasi. Yang pertama yaitu di bagian selamat datang, di sini saya tambahkan nama siswanya ketika login. Terus di sini juga ada kata-kata ditambahkan. Selanjutnya logo juga sudah saya perbaharui ya. Di bagian ini footer atas header. Kemudian di bagian footer juga saya perbaharui di sini. Ulangi, yang versi awal yang saya dapatkan ini secara manual, kita memberikan atau meletakkan alamat, meletakkan nama sekolah itu dari codingan kita, diedit, kemudian kita input. Nah, kalau di kali ini saya sudah menyertakan semuanya di bagian menu setting di dalam menu admin. Nanti kita akan login menggunakan menu admin. Yang pertama kita akan mengenal fitur untuk siswanya dulu, tampilan untuk pemilih, di mana pemilih ini adalah siswa. Login menggunakan user siswa. ID siswanya ini, kemudian passwordnya. Siapa yang membuat? Nanti admin. Oke, kita login. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sini ada nama siswa, karena nama siswa ini adalah nama siswa yang siswa T1-2. Di bagian ini adalah kotak-kotak di mana calon ketua OSIS-nya. Di bawahnya itu ada nama. Kemudian ini foto disesuaikan masing-masing, teman-teman. Bagi yang bisa edit Photoshop boleh dengan gambar atau motif yang lainnya, tapi ukuran samakan dengan yang sudah ada. Saya foto-foto ini adalah memang real dari siswa sekolah. Kemudian saya sensor ya, menggunakan putih-putih seperti ini untuk privasi ya. Nah, selanjutnya di bawah ini ada kan satu sekolah, setiap nomor itu ada ketua dan wakilnya, boleh menggunakan seperti itu nanti di setting di bagian ininya. Jadi setiap nomor ada wakil dan ketua, atau yang seperti ini, satu nomor satu orang, nanti wakilnya urutan kedua dan seterusnya, itu terserah di sekolah masing-masingnya. Nanti tinggal fotonya saja, jika satu nomor itu 2 orang, ketua dan wakilnya, maka di fotonya teman-teman edit sendiri, tempelkan sendiri. Kemudian di bawahnya ada visi misi, kita klikkan. Jadi di visi misi ini adalah nama siswa atau nama calonnya, kemudian kelasnya, organisasinya apa, organisasi yang diikuti oleh calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS organisasinya misalkan Pramuka dan Paskibra dan sebagainya, bisa dituliskan. Kemudian visi misi dari calon ini, dan kita bisa lihat nanti si pemilih bisa akan melakukan sebagai pertimbangan kalau menurut saya sih. Dan ini bisa dilihat di setiap calon ya. Nah, aplikasi ini saya set maksimal 8 calon. Kebetulan di sini ada 7 ya, maksimal 8 calon. Dan kalau lebih dari itu nanti ada beberapa yang codingannya yang enggak sesuai ya nanti. Ya pokoknya 8 aja lah. Nah, kemudian kita coba. Nah, ini saya login menggunakan admin. Saya login menggunakan admin. Di dalam admin ini ada menu dashboard. Dashboard ini adalah sebagai grafis perolehan suara pemilih ketua OSIS. Nah, ini kemarin ya, ini udah saya riset sih data pemilihnya. Jadi jumlah pemilih yang sudah memilih
0, yang belum memilih 15. Tapi di sini udah ada. Ini data yang kemarin ya. Dari 800 lah, 800 sekian siswa. Jadi yang memilih seperti ini tidak sesuai karena saya belum meriset atau belum menghapus data calonnya. Ini sebagai gambaran dulu teman-teman sekalian. Ini juga bisa di-download ketika kalian sudah memilih atau sudah melakukan pemilihan ketua OSIS, maka grafis ini bisa sebagai gambaran. Oh ya, ini dapatnya berapa, terus kita bisa download gambarnya atau bisa di screenshotkan seperti ini. Nanti rekapan dari jumlah pemilih 15 yang sudah milih berapa, yang belum memilih berapa, terus persentase suara yang masuk yaitu yang sudah memilihnya ada di sini semua. Oke, kita lanjut ke calon. Nah, di menu calon ini adalah calon di mana kita sebagai admin menginputkan calon-calon ketua OSIS-nya. Di bagian ini ada tambah calon. Perhatikan tambah calon sederhana sekali. Nama calonnya jika ada 2 kita tambahkan saja, misalkan Asep dan Ucup misalkan. Dan kemudian kelasnya kelas berapa, sesuaikan saja. Kemudian organisasi yang diikuti oleh siswa tersebut tuliskan. Kemudian foto di sini perhatikan teman-teman sekalian. Ukuran foto 3x4 atau teman-teman sesuaikan saja size-nya yang foto yang udah ada di aplikasi, yang ada di directory di Pilketos. Kemudian di bagian aset, di dalam aset ada image, kemudian di sini ada calon. Di calon inilah ambil saja salah satu foto ini, ukurannya menyesuaikan seperti yang ada di aplikasi ini ya teman-teman. Barangkali mau memodifikasi atau mempunyai desain sendiri bisa menggunakan itu ukurannya yang sudah saya sediakan, yang sudah menyesuaikan dengan ukuran yang ada di aplikasi. Nah, ukuran file foto tidak boleh lebih dari 500 KB, harus kecil ya teman-teman. Ini adalah setengah MB. Kualitas gambar harus cukup tajam dan fokus. Ini saran-saran yang ditampilkan dari aplikasi oleh pembuat ya. Saya di aplikasi ini hanya mengembangkan. Jadi aplikasi yang sudah jadi saya kembangkan lagi, terutama di beberapa fitur ya, saya tambahkan di fitur setting. Nanti kita bahas tentang fitur setting. Kemudian di sini ada visi misi, silakan tuliskan. Dan di sini juga sudah formatnya sudah menyesuaikan seperti yang teman-teman tadi lihat ya. Kemudian di bawah calon itu ada data pemilih. Kita buka data pemilih. Ini adalah data orang-orang yang akan memilih. Saya di sini contohnya sampai 15 orang. Nah, di menu data pemilih ini adalah ada menu import data. Import data ini ada formatnya, yaitu format Excel yang sudah disediakan. Sebelumnya misalkan ada data yang banyak ini ya, kita bisa hapus semua, nanti datanya seluruhnya dihapus semua. Tapi ketika itu kita ke dashboard, yang hasil pemilihan yang sebelumnya itu masih ada. Maka hasil yang pemilihan yang sebelumnya ini kita hapus di bagian calon. Nah, ketika calon ini dihapus semua, maka data yang ada di ini akan hapus semua. Kemudian kita lanjut, misalkan di kita import data ya. Tadi udah di download ya formatnya. Ini format data pemilihnya. Kita coba buka. Format data pemilihnya ini adalah format Excel. Nah, di sini ada kolom ID. Saya perbesar. Ada kolom ID, di mana ID ini ya seperti user. Nanti yang dimasukkan ini. Kemudian nama siswanya. Ini nama siswanya, kemudian pas ini adalah password. Nanti yang dipakai itu adalah ID dan password. Kemudian kelasnya dan jenis kelaminnya, cukup mudah teman-teman sekalian. Tinggal misalkan ID-nya terserah mau menggunakan nick, nomor induk siswa, NIS ya, atau NISN dan lain sebagainya, atau ngarang. Yang penting ID ini tidak boleh sama. Setiap siswa harus berbeda ID ini, wajib.
Kalau tidak, nanti akan error dalam perhitungannya atau siswa tersebut tidak bisa login lagi. Yang tadi ya, password ini boleh sama semua, boleh 1 2 3 4 misalkan. Terus untuk seluruh siswa boleh seperti itu. Oke, kalau sudah disimpan saja, terus kita langsung upload di sini. Dimana menu tadi klik terus open kemudian import. Tapi kali ini saya tidak akan contohkannya karena datanya belum saya isi semua. Oke, baik. Selanjutnya ada di menu laporan. Di sini ada menu laporan teman-teman sekalian. Laporan hasil pemilihan ketua OSIS bisa langsung di print. Jadi ini adalah nomor 1, calon nomor 1 ya. Rekapannya di sini ada perolehan suaranya dapat berapa gitu. Nomor 2 dan seterusnya juga sama ya. Kemudian kita bisa langsung print out. Di mana print out ini bisa kita menggunakan PDF atau bisa kita langsung print out dengan printer. Tinggal di bagian ini kita pilih saja mau PDF atau mau menggunakan printer di bagian tujuan, atau teman-teman bahasa Inggris mungkin menyesuaikan saja di bagian ininya. Kalau memang pengen di print langsung menggunakan printer, tinggal ganti ke printer lalu menyesuaikan kertasnya. Kalau misalkan menggunakan PDF, kita mau ada soft file, bisa menggunakan seperti ini, kemudian cetak lalu masukkan di mana tujuan PDF-nya, misalkan di download langsung kita simpan. Oke, ini sudah di menu laporan. Kemudian kita masuk ke menu setting. Nah teman-teman sekalian, pada saat saya mendapatkan aplikasi ini, di menu setting ini tidak ada. Ini saya kembangkan sendiri, saya buat sendiri, saya dengan inisiatif saya sendiri untuk keperluan saya sendiri di dalam sekolah. Barangkali teman-teman mau menggunakan versi yang saya gunakan, dan saya pada saat membuat video ini saya sudah WhatsApp atau mengkontak ke orang yang mengeluarkan aplikasi ini. Nah, saya dapatkan ke orang tersebut dan saya minta izin, saya modifikasi, dan boleh tidak ini di-share ke publik gitu. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan letakkan di kolom deskripsi updatean apa saja, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, nanti lihat saja di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut untuk menerangkan di bagian setting. Di bagian setting ini ada nama sekolah, alamat, tanggal dibuka, waktu dibuka. Ya teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, nama sekolah itu untuknya pergunaannya di setiap menu kan biasanya ada nama sekolah ya teman-teman. Di contoh di sini ada nama sekolah. Kalau versi yang sebelumnya nama sekolah ini harus diinput manual. Kalau sekarang sudah tidak. Misalkan kita edit di nama sekolah, kita ganti nama sekolahnya jadi SMP 21 Jakarta. Kemudian jalannya ini tampilnya ada di menu paling depan di halaman siswa. Kemudian untuk tanggal ini tanggal dibukanya pemilihan. Ketika waktu belum terlewati atau belum dibuka, maka di tampilan di menu siswa tombol pilihnya saya hiddenkan atau saya sembunyikan. Ya, di sini jamnya dari mulai tanggal berapa pemilihan itu akan dimulai, kemudian jam berapa pemilihan itu akan dibuka atau dimulai. Maka teman-teman tinggal sesuaikan saja. Misalkan saya akan majukan. Sekarang perekaman video ini di tanggal 28 bulan 10 tahun 2023, saya coba di tanggal 29 ya. Untuk besoknya di jam, kita setting jamnya misalkan jam 8.00, kita bisa ketikkan langsung 00. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Ya, sudah berubah semua teman-teman. Kita lihat di menu calon ini juga udah berubah semua. Nah, itu maksud saya ya.
Kalau di Mercy sebelumnya kita ngetik manual di source codingnya, dan itu bisa menyulitkan bagi teman-teman yang masih awam di source coding, seperti saya juga masih awam. Nah, selanjutnya kita coba melihat di bagian menu siswa. Oke, di menu siswa saya coba refresh ketika saya login, tapi menu itu tanggal pemilihan belum dibuka, maka akan tampil seperti ini, ada keterangan teman-teman sekalian. Oke, pemilihan ketua OSIS SMPN 21 Jakarta 2023. Pemilihan dibuka pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 8.00 WIB. Nah, ini ada hitungan mundurnya, 0 hari lagi, 12 jam, 46 menit, dan detikannya berjalan sekian detik lagi. Artinya kalau ini sudah pas dengan waktu yang ada di atas, maka tombol pilihnya akan muncul. Kalau sekarang siswa tidak bisa memilih walau di saat sekarang. Kalau dulu fitur ini tidak ada waktu saya dapatkan dan saya kembangkan, saya berikan waktu mundur. Fitur ketika belum waktunya, maka siswa tidak bisa memilih, hanya bisa melihat visi misi saja. Jadi menurut saya ini bisa digunakan secara online, dan admin cuma setting satu kali lagi kemudian bisa ditinggal. Tidak perlu membagikan username atau passwordnya di hari H itu juga. Jadi bisa sebelum hari H bisa dibagikan password dan usernya yang ada di menu admin ini, di menu data pemilih, bisa dibagikan sebelum hari H. Karena kita ada fitur pengunci, yaitu fitur waktu, penetapan waktu. Saya rasa bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.